أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan Al-Quran. Kembali lagi kita dalam episode kali ini akan membahas sebuah tema yang cukup penting, yaitu Al-lahnu fi tilawatil Quran Al-Karim, atau dalam bahasa kita dinamakan dengan kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Pemirsa, mengetahui bentuk dari kesalahan dalam membaca Al-Quran merupakan bagian yang sangat penting untuk kita fahami. Di mana banyak sekali kita dapatkan seseorang yang membaca Al-Quran dan dia terjatuh ke dalam kesalahan atau dalam istilah Arabnya al-lahan, namun ia tidak menyadari kalau itu adalah salah. Padahal Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah al-Khaqani dalam manzumah al-Khaqaniyah, di mana manzumah Khaqaniyah ini adalah manzumah atau matan terlama menurut riset para ulama. Beliau mengatakan di bait yang ke-23 sampai 24, fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi, maka ilmu pertama yang wajib bagi para pembaca Al-Quran adalah yang wajib ditekunin adalah memperkuat hafalannya. Ini yang pertama, memperkuat hafalannya. Wa ma'rifatu billahni min fika idh yajri. Yang kedua yang harus diketahui dan harus dikuasai oleh pembaca Al-Quran adalah, selain menguatkan hafalan, yang kedua adalah wajib memahami permasalahan lahan, ya, atau kesalahan dalam membaca Al-Quran yang berasal dari lisanmu ketika membaca ayat Al-Quran. Fakun arifan billahni kaima tuziluhu, maka jadilah engkau orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengetahui, ya, yang benar-benar memahami permasalahan lahan atau kesalahan ini. Baik lahan yang jali, yang kesalahan yang fatal, ataupun lahan khafi, kesalahan yang ringan, agar engkau tidak tergelincir di dalamnya atau padanya. Fama lidzi la ya'riful lahna min uzri, karena tidak ada uzur, kata Abu Muzahim, bagi orang yang tidak mau memahami persoalan ini dengan baik. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang baca Al-Quran terus dia salah, terus dia bilang, saya kan belum tahu salahnya di mana, dimaklumin. Tidak bisa. Ketika antum baca Al-Quran, maka antum harus mengetahui terlebih dahulu kesalahan-kesalahannya tersebut agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Jadi kita belajar al-lahan, belajar kesalahan-kesalahan bukan untuk dipraktekkan, tapi agar kita jauhi, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Baik pemirsa, sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, maka jika kita tarik kesimpulan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan al-lahan atau kesalahan yang kita sampaikan tadi? Al-lahan secara bahasa itu adalah al-mailu atau al-khata'u wal-mailu anis shawab, yaitu kesalahan dan menyeleweng dari kebenaran. Sudah ada panduan, kemudian dia menyeleweng dari panduan tersebut, berarti namanya itu kesalahan atau menyeleweng, ya. Nah, dan begitu pula dalam baca Al-Quran, maka sudah ada panduan tajwidnya, ya. Sudah ada panduan tajwid, makhraj, sifat, ahkam, mad, dan kekhususan bacaan riwayat Hafs misalnya. Kemudian dia tidak membaca sesuai dengan kaidah, maka itu namanya menyeleweng atau kesalahan. Adapun secara istilah adalah khata'un ya'ridu fi tilawatil Qur'anil Karim fayukhillu biqawaidit tilawah, yaitu kesalahan yang terjadi saat membaca Al-Qur'an, ya,
fayukhillu biqawaidit tilawah, sehingga merusak kaidah-kaidah tilawah, kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an. Ya, karena dia membaca dengan yang salah, maka secara otomatis tidak mengikuti kaidah yang benar. Ya, itu merusak kaidah yang sebenarnya. Baik. Maka kesimpulannya, pemirsa, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kesimpulannya, jika kita ambil dari atau kita tarik kesimpulan dari pembahasan Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah Al-Khaqani di atas, kesalahan yang dimaksud di dalam Al-Quran, di dalam baca Al-Quran ada dua, yaitu kesalahan yang jali, yang fatal, yang bisa merubah makna, atau kesalahan yang khafi, yang tidak fatal, tidak merubah makna. Nah, yang pertama kesalahan jali. Jali secara bahasa artinya jelas, ya, terang. Maksudnya fatal, ya, kesalahannya hingga merubah makna, mengubah makna. Kesalahannya menyalahi urf qurra, kebiasaan para ulama qiraah, ya, para qurra. Kemudian lahan jali ini secara mutlak hukumnya haram karena dia merubah makna, terlebih jika dia terjadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, maka salatnya bisa tidak sah. Nanti kita akan bahas di pembahasannya. Baik, apa saja bentuk kesalahan-kesalahan jali? Di antaranya ada 4. Yang pertama, mengubah huruf. Ya, huruf ha dibaca ha. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Al-alamin dibaca al-alamin. Ain dibaca hamzah. Ya, maka ini bentuk dari kesalahan. Asa dibaca dengan asa, sin dibaca dengan shad. Ini juga kesalahan. Ain dibaca dengan hamzah, na'budu menjadi na'budu. Dan seterusnya, itu kesalahan-kesalahan jali, ya. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan jali, menambah huruf mad, ya. Dan juga yang ketiga, mengurangi huruf mad. Menambah huruf mad, misalnya lima taqulu, maknanya pendek. Kemudian dia baca lima taqulu, ya. Wala yansuruna. Kemudian dia tambah huruf mad, wala yansuruna, padahal tidak ada mad. Kemudian menghilangkan mad tadi, misalnya la ilaha illallah, dia baca la ilaha illallah. Ya. Kemudian misal walima, ya, walima ta'budun, dia baca walima ta'budun, dihilangkan madnya. Kemudian mengubah harokat, nah ini tentu pasti salah. Misal siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kemudian dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim, an'amtu, jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat. Maka di situ kesalahan fatal karena merubah makna, dan kesemuanya merubah makna. Tadi yang pertama alhamdu menjadi alhamdu, segala puji menjadi segala kebinasaan, maka itu merubah makna semuanya. Baik. Kemudian al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan, kesalahan yang tidak merubah makna, kesalahan yang tidak menyalahi urf qurra. Artinya tetap sempurna, namun salah dari segi tajwidnya. Ya, contohnya misalnya kurang tafkhim, ya, pada huruf ikhfa yang isti'la, atau kurang tafkhim pada huruf isti'la. Misalnya pada lafaz nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka dibaca ikhfa-nya, bunyi dengungnya itu dengan tebal. Min qablikum. Kemudian dia baca min qablikum. Benar atau salah? Benar secara arti, tapi salah secara tajwid. Karena menurut kaidah tajwid itu harus dibaca dengan tafkhim, ya, min qablikum, karena qaf huruf isti'la. Di antara kesalahan yang ringan yang lainnya adalah dia mengurangi harokat pada mad far'i. Harusnya 4 atau 5 harokat, dibaca 2 harokat. Benar nggak secara arti? Benar, cuman salah secara tajwid. Seperti itu. Kemudian bagaimana hukumnya? Ya. Bagaimana hukum jika terjadi di kesalahan, baik itu kesalahan yang jali atau kesalahan yang khafi? Baik.
Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, kesalahan yang jali. Kesalahan yang jali jika terjadi maka secara mutlak itu haram. Apalagi jika disengaja. Ya, itu hukumnya haram karena merubah makna. Kalau kesalahan yang khafi, yang pertama hukumnya aib, ya, bagi jika dilakukan di majelis ada, majelis pengambil riwayat, pengambil ijazah, sanad, ya. Sekali lagi majelis mengambil sanad dengan salah satu syekh, misalnya kita lagi baca Quran, kita melakukan kesalahan yang khafi, kesalahan ringan, maka hukumnya aib atau tercela. Dan yang kedua, aib pula kalau misalnya itu terjadi saat membaca sendiri. Khusus bagi orang yang mutkin, dia sudah bagus tajwidnya, sudah ahli dalam ilmu tajwid, kemudian dia baca dengan lahan khafi, ya, maka di situ juga terjadi aib atau tercela. Kemudian yang ketiga, tidak mengapa, ya, tidak apa-apa bagi orang yang awam. Kalau orang yang belum belajar ilmu tajwid terus dia baca dengan kesalahan yang khafi, kesalahan yang ringan, tidak merubah makna, maka itu tidak apa-apa. Namun dengan syarat dia harus belajar terus. Kalau dia berhenti belajar, maka ini juga masuk aib, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik. Demikian pembahasan tentang kesalahan-kesalahan di dalam lahan atau kesalahan membaca Al-Quran. InsyaAllah kita ketemu kembali di episode berikutnya dalam pembahasan kesalahan dalam bagaimana kalau kita salah dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.